Karcis, karcis. Durasinya hanya 10 menit. Kalau perjuangan kita putar lagi. Sekarang ke museum dulu. Arahnya serong ke kanan. Dibawa aja Karcis dulu. Jam berapa? Sebentar lagi, 5 menit lagi. Kan udah separuh jalan. Tampil 5 menit lagi. Bisa lihat-lihat atau foto-foto dulu nanti kita. Kakak depan. Kota Yogyakarta dihancurkan dengan kumpulan Belanda dan akhirnya seluruh kota Yogyakarta jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Para pemuda dan orang-orang yang dicurigai ditangkap. Bung Karno dan Bung Hatta serta pemimpin lainnya ditangkap Belanda. Pemerintahan darurat segera menjalankan tugasnya di bawah pimpinan Minister Safrudin Prabowo Negara. Apa itu namanya? Peta Yogyakarta, peta Yogyakarta guys. Kembali lagi kita ke monumen kembali Jogja. Kebalik. Nah ini peta Jogjanya ternyata gini ya. Kalau yang merah itu artinya tuh sampai ke pegunungan, kalau kuning itu agak lumayan, kalau hijau itu biasa gitu loh. Ini lihat nih, banyak banget. Ada Kabupaten Gunung Kidul, Roro Kidul, Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo. Ayo guys, kita lihat tentara Jepang itu yang ada di situ gitu. Nggak apa-apa kali. Kita yang bahas senjatanya dulu atau bahas. Nah, di sini ada senjata Vickers M23 WC Water Mantle 5151. Ini milik TNI Angkatan Darat, berasal dari Inggris tahun 1945, diculik, kaliber 303, 7,7 mm, maksimum jarak 3.656 meter, memuntahkan peluru 250 peluru. Wow, tapi ini khusus senjata Angkatan Udara. Jadi itu tembak pesawat dulu machine gun-nya. Ini ada satu lagi nih, machine gun berat M2H BFL 1262602 milik TNI Angkatan Darat, berasal dari Amerika, diberi kaliber 50 mm, jarak tembak maksimum 6.763 meter, otomatis, bolak-balik, dipakai tahun 1945 sampai 1949 tuh. Lihat udah. Terus ini ada mortir PSM 1958 0842
Century milik TNI AD berasal dari Yugoslavia. Ini sebenarnya Indonesia minta ini senjatanya dari Yugoslavia. Ya. Kaliber 60 mm, kecepatan tembak 30 per menit, jarak tembak 18 meter. Dipakai dalam operasi PRRI Premesta di Sumatera tahun 1958. Next guys. Masa saya jalannya gini guys. Ada mortir PSM 1958 0730 milik TNI Angkatan Darat, berasal dari Yugoslavia juga, mirip dengan mortir PSM. Kaliber 80 mm, kecepatan 10 peluru per menit, jarak 3016 meter. Dipakai dalam operasi pembebasan Irian Barat atau Papua tahun 1962. Dan ini bajunya dari Jepang guys. Ya dari situlah. Kan kita ngafalin senjata juga dari situ. Oke guys, kita lihat sejarah-sejarah yang ada di foto sini. Di sini ada perundingan Indonesia Belanda. Lord Killen berhasil memimpin perundingan gencatan senjata. Jadi itu Belanda harus mundur dari Indonesia sampai ke Irian Barat pada tahun 7 Oktober 1946. Mundur karena gencatan senjata. Ada yang tahu gencatan senjata itu apa? Saya juga gak tahu. Terus ini di atas ada pertempuran Kota Baru, The Battle of Kota Baru. Pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945, berada di rumah sakit Peronterella. Ada mesin ketik ditemukan di Mataram 28 Oktober 1994. Mesin ketik BPRI Peranan Kompli Mataram ini digunakan sebagai penulis koran. Terus di sini ada Guci tempat minum milik Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia BPRI Mataram Cabang Bantul. Lihat enggak bagus enggak? Kok dijual mahal ini? Ini ada senjata-senjata yang gila. Nah, sini ada senapan MK 5 Kirov milik Bapak Agus Suprapto, dipakai selama perang kemerdekaan dari 1945 sampai 1949, berasal dari Inggris yang dicolek oleh Indonesia. Merupakan senjata baru kaliber 7,7 mm, 10 peluru per menit, jarak tembak 200 meter. Lah, tapi kalau nggak dibaca semua ya, nanti tuh bingung. Nah, ini nih yang para pencipta basket. Salah. Senapan MK 3F11131. Bukan 11131 ya. Satunya jangan kebanyakan ya. Senapan dilengkapi dengan sangkur panjang. Nah, di ujung dari senjata ini itu tuh ada pedang. Misalnya kalau pelurunya sudah habis semuanya, nanti tuh kalian tuh bisa memakai pedang, dipasang langsung dibunuh orang. Itu khusus untuk jarak dekat. Berasal dari Inggris 1945 yang diculik oleh Indonesia, kaliber 7,7 mm, 10 peluru per menit, jarak tembak 200 meter, milik TNI AD, digunakan dalam perjuangan perang kemerdekaan 1945 sampai 1949. SMS Browning Mark III 21042 berasal dari Amerika atau USA, merupakan senapan mesin sedang dengan jenis tembakan rentakan, jarak tembak maksimal 1000 meter, kaliber 7,7 mm, dari milik TNI AD dalam perang kemerdekaan. Bla 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 bla.
Halo, di sini ada kapal. Aku nggak bisa videoin yang lain karena memorinya udah penuh, udah kepenuhan game. Terus ada perahu mayang di sini pada bulan April hingga Juli 1946 dimanfaatkan oleh nelayan lintas laut Banyuwangi sampai Bali sekaligus membuka pelabuhan Banyuwangi sebagai jalur politik dan ekonomi terbesar. Ini apa tuh? Oh, ini ada perahu Venesia dari tahun 1945-1949 di Angkatan Laut Republik Indonesia, Pangkalan Palembang, operasi militer di sepanjang Sungai Musi dan blablabla. Nah, ini perahu jungkung nih. Ini kalau kapalnya ambruk, wah bisa mengambang lagi. Alhamdulillah. Ini digunakan April hingga Juli 1946. Operasi lintas laut Banyuwangi sampai Bali sekaligus membuka. Oh, ini perahu jungkung sama kayak perahu biasa. Ada pesawat cureng. Ini sebenarnya itu dirancang oleh Bapak Hinorito dari Jepang. Dua cureng dikemudikan sebagai bla 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 bla. Oh, di operasi pengeboman terhadap Salatiga dan Ambarawa. Halo guys, ini kita ke museum 2. Tadi museum satunya nggak di video full. Tadi aku udah bilang karena memorinya kepenuhan. Gara-gara di download game terus oleh kakak Rara yang cantik atau nggak cantik ini. Ini apa, coba jelaskan? Terus di sini ada pesawat SCR 284A bla 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 bla. Radio pemanggil. Jangkauannya bisa sampai 1000 km sebagai pemancar radio yang ditempatkan di Jenawi, Karanganyar pada saat agresi militer Belanda. Buset, barangnya lebih banyak daripada di Salah satunya untuk komunikasi zaman sekarang. Jelasin dong. Halo, di sini ada hand crank, sebuah tenaga pesawat radio komunikasi pada agresi militer Belanda. Jadi tuh di pesawat tuh kita tuh bisa berkomunikasi. Terus di sini ada pesawat telepon ZMK3, pesawat telepon lapangan EE8, dan masih banyak lagi ya. Emang udah canggih ya. Ada meriam Yugo M48 milik dari TNI AD, berasal dari Yugoslavia. Indonesia minta. Otomatis ini kaliber 76 mm, senjata sikap angkut 3070 mm, berat senjata 720 kg, kecepatan tembak 25 peluru per menit. Operasi militer tahun 1958, tanggal 6 Maret 1997, dihibahkan oleh TNI AD untuk dilestarikan untuk monumen Jogja Kembali dan monumen yang lain-lain. Yang saya duduk ini namanya tandu yang buat mengantar Jenderal Sudirman yang sedang sakit. Penyakitnya apa? Kalian tahu? Tulis di komentar jawabannya. Nanti saya kasih tahu di akhir-akhir video. Itu di sebelah ada apa itu? Push. Guys, saya sekarang ada di Museum 3. Mari kita masuk. Kita sekarang mau di museum yang nomor 4, lantai 1. Kita ini totalnya lantainya ada 3. Tempat tidur buat ini, buat Soekarno atau buat istrinya Soekarno. Hah? Fotonya Pak Karno. Nah nih, harus Soekarno ini kayak gini loh. Bapak Presiden pertama kita. Ini foto aslinya ini. Foto aslinya. Itu guys foto aslinya, dan ini adalah proklamasinya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia
kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan yang sesingkat-singkatnya di Jakarta 17 bulan 8 tahun tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah ini keterangannya kayak gini ya. itu tulisan zaman dulu memang gitu. Ini Muhammad Hatta. Nah, ini Muhammad Hatta ini wakilnya. Kapal perang RI Gajah Mada. Ini kapal perang pertama, guys. Tapi ini pernah disita Indonesia. Akhirnya dikembalikan lagi ke Belanda. Terus ini ada perahu kapten. Iya, tapi pernah diambil Indonesia, disita. Oh, namanya kapal perang Belanda terus disita ya di Indonesia ya. Terus digunakan Indonesia buat berperang. Ini perahu. Cukup anaknya yang berbicara ya guys ya, sambil menikmati penjelasan ya, mungkin kalau salah bisa dibenarkan ya. Terima kasih. Di dinding putih itu ada tulisan pahlawan yang gugur selama kelas 2 dalam wilayah WKL bla 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 dari 16 Desember 1948 sampai 28 Juni 1949 sampai tembus 400, lebih dari 430 kok. Sekarang kemana lagi kita? Ke sana? Ya bener toh. Ya ini ada tanda panah. Kita akan melihat apa ini. Film lagi nak. Ini nah, ini nang sana. Itu penyerbuan tentara Belanda terhadap lapangan terbang. Tapi kok orangnya kecil Ada Panglima Besar Jenderal Sudirman melaporkan Presiden Republik Indonesia untuk memimpin Perang Gerilya 19 Desember 1948. Di sini ada bahasa Indonesia, di sana ada yang bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris baca sendiri, aku nggak mau. Itu jenderal apa? Ini Jenderal ini tuh Soekarno-nya tuh lihat lapangan terbang Maguwo buat operasi. Jadi tuh Presiden Soekarno tuh nyuruh buat pesawat bohongan, pesawat boneka. Jadi tuh nanti tuh pesawat Belandanya nggak tahu itu pesawat Indonesia atau bukan sebenarnya. Kita lanjut dengan perlawanan rakyat bersama tentara terhadap Belanda di pabrik gula dan perumahan pegawai di Padokan Bantul. Ada yang tahu ini gimana? Ini di ibu kota Indonesia yang diduduki oleh pasukan Belanda. Nah, di sini ada pembentukan sektor-sektor pertahanan di Nogoto kayak kapal Nagato. Kalian tahu sendirilah izin Nagato. Ki apa ki? Pembagian daerah. Nah, petanya rusak.
Nah, ini. Serangan umum 1 Maret. Itu di situ ada tulisan merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Nah, di sini ada perdatangan Royen Statement 7 Mei 1949. Ini banyak, ini pemimpin negara ini banyak banget. Ada Republik Indonesia, ada Belanda, ada Amerika, ada Belgia, ada Australia, dan banyak-banyak lagi tuh di belakang. Belanda dari Yogyakarta. Jadi tuh tentara Belanda itu mundur dari Yogyakarta sampai mana lah, saya nggak tahu. Ini tanggal 29 Juni 1949 di depan Hotel Garuda, Jalan Malibu, Yogyakarta. Kalau kalian tinggalnya di situ, wah kalian aman ya. Atau tempat kalian yang bersejarah. Nah, kalau di sini ada Panglima Jenderal Sudirman tiba kembali ke Jogja. Di Istana Kepresidenan di Yogyakarta ini ada Sudirman, ada Bung Karno, ada Bung Hatta. Kita mau naik ke lantai 3, ini sangat melelahkan. Tidak ada waktu main gitu, napa? Di sini ada tempat untuk berdoa bagi pahlawan yang meninggal. Semoga pahlawannya dihapuskan dosa-dosanya, ditambahkan pahalanya, ditambahkan, dikabulkan doanya semuanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan balik lagi.